kadang susah diatur ataupun rewel, akhirnya tidak menuruti keinginan dari tersangka, jadi akhirnya beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Sampai korban mengalami kondisi yang memang sangat-sangat memprihatinkan. Balita perempuan berinisial M menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya di Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penganiayaan tersebut, korban dalam kondisi kritis dengan tangan dan kaki patah dan ada memar di rahang serta kepala. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok berhasil menangkap satu tersangka. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribunnews Depok, Rifki Ibnu Mas. Selamat malam. Selamat malam, rekan Rima. Ya Rifki, bagaimana kronologi lengkap penganiayaan yang menimpa balita berinisial M hingga luka berat ini? Baik rekan Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Tajur Halang, Kabupaten Bogor, di mana kasus kekerasan ataupun penganiayaan menimpa seorang balita berumur 4 tahun berinisial M, di mana korban sendiri saat ini mengalami kondisi kritis dan sedang dalam perawatan di ruang ICU RSUD Kota Bogor. Menurut keterangan dari pihak kepolisian sendiri, korban mengalami luka-luka yang cukup parah, di mana tangan kanan dan kaki kiri korban patah. Tak hanya itu, korban juga mengalami luka memar di bagian kepala dan luka sundutan rokok pada bagian punggung. Adapun kronologi penganiayaan tersebut terungkap melalui kakek korban, di mana kakek korban mendapati korban berada di rumah dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri. Perlu diketahui korban sendiri memang tinggal di kediamannya bersama ibu kandung dan ayah tirinya. Dan ayah tirinya sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Usai mengetahui korban dalam kondisi tidak sadarkan diri, memang korban langsung dibawa ke RSUD Kota Bogor, dan dari keterangan dokter dinyatakan bahwasanya ada dugaan kuat kasus penganiayaan hingga pihak keluarga diharuskan untuk melapor ke pihak kepolisian agar korban segera ditangani. Kasus tersebut memang masuk lapor ke unit PPA Polres Depok pada Selasa kemarin, rekan Rima. Ya, pelaku saat ini sudah diamankan begitu, dan bagaimana proses penangkapan tersangka oleh Satreskrim Polres Metro Depok, dan apakah tersangka sempat memberikan perlawanan, rekan Rifki? Baik rekan Rima dan Tribuners, memang tersangka yang merupakan ayah tiri dari korban sendiri saat ini telah diamankan di Mapolres Metro Depok. Menurut keterangan dari pihak kepolisian sendiri, memang awalnya pihak kepolisian awalnya memanggil tersangka bersama ibu kandung korban ke Polres Metro Depok untuk dimintai keterangan, dan tersangka sendiri hadir ke Polres Metro Depok pada Kamis hari ini. Dan setelah melakukan penyidikan, polisi langsung menetapkan ayah tiri korban tersebut sebagai tersangka tanpa adanya perlawanan. Ya, kemudian apakah tersangka sudah mengakui perbuatannya hingga motif yang dilakukan hingga akhirnya anak mengalami sejumlah luka serius? Benar, Karima, memang tersangka berinisial IF sendiri sudah mengakui perbuatannya, yakni menganiaya korban. Sedangkan motif yang dilakukan oleh IF lantaran korban tidak menuruti perintahnya. Terlapor kesal dengan korban karena korban terjatuh saat sedang berjemur bersama tersangka. Selain itu juga tersangka kesal dengan korban saat menjatuhkan piring yang berisi makanan. Terakhir juga tersangka kesal saat membangunkan korban namun tidak bangun. Namun naasnya di sini saat korban terjatuh dari kursi, justru tersangka menekan tangan bagian
kanan korban dengan keras. Perlu diketahui tersangka sendiri salah satu tangannya patah. Selain itu juga tersangka sempat menendang kaki bagian kiri korban hingga akhirnya kaki tersebut patah. Yang paling parah yakni kejadian terakhir di mana tersangka sengaja mengangkat korban ke kasur lalu tersangka menyudutkan bara rokok pada bagian punggung korban. Demikian rekan Rima. Baik, apakah ibu kandung dari korban ini telah mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh suaminya rekan Rifki dan kemudian posisi serta keterangannya dalam penyelidikan? Baik rekan Rima, memang menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka menjelaskan bahwa sebenarnya saat dimintai keterangan, memang ibu kandung korban mengetahui aksi penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya. Namun nahasnya di sini justru ibu korban terkesan sedikit menutup-nutupi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Meski demikian, hingga saat ini pihak kepolisian masih menetapkan satu tersangka saja. Dan saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan pendalaman kasus dengan melakukan pemeriksaan setidaknya ada 5 saksi dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya jumlah tersangka akan bertambah. Baik, Rifki, adakah informasi terkait kondisi terkini korban dan tindakan medis apa yang sedang dilakukan, mengingat terdapat patah pada tangan maupun kaki serta memar di bagian rahang dan kepala korban? Baik rekan Rima, menurut keterangan dari saksi sendiri merupakan tetangga dari kakek korban yang melaporkan kasus ini ke pihak polisi. Korban saat ini memang kondisinya masih kritis dan sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Bogor Kota. Memang kondisi korban belum siuman atau belum sadarkan diri karena luka yang diderita oleh korban memang cukup kritis. Demikian rekan Rima. Baik, pihak kepolisian saat ini menetapkan satu tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap balita di Bogor ini. Kemudian, Rifki, pasal yang disangkakan terhadap tersangka mengingat korban ini adalah anak balita dan mengalami luka berat. Baik rekan Rima, menurut keterangan dari pihak polisi tersebut memang perbuatan keji yang dilakukan tersangka diganjar beberapa pasal, salah satunya pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana dalam pasal tersebut tersangka dijerat dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta rupiah. Selain itu juga dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pasal 1 luka berat, tersangka juga dijerat dengan pidana paling lama 5 tahun dengan denda 100 juta rupiah. Selain itu juga tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 44 Undang-Undang ayat 1 RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal ini memang tersangka dijerat dengan pidana penjara 5 tahun dengan denda 15 juta rupiah. Selanjutnya juga tersangka dijerat dengan ayat 1 yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit luka berat dengan pidana 10 tahun penjara dengan denda paling banyak 30 juta rupiah. Perlu diketahui dalam kasus ini memang tersangka dijerat oleh pasal berlapis. Baik, terima kasih atas laporannya Rifki Ibnu Masih, jurnalis Tribun News Depok. Selamat kembali beraktivitas. Baik. Baik. Ya, selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada sore hari ini kami ingin lakukan doorstop dan menjelaskan perkara yang memang menjadi atensi publik, yaitu penganiayaan terhadap korban anak yang terjadi di Tajur Halang. Ya. Korban atas nama
Medita Ataya, umur 4 tahun 7 bulan. Kondisi korban sangat memprihatinkan dan sekarang masih dirawat di Rumah Sakit RSUD Bogor. Jadi kondisi sangat memprihatinkan dan memang sampai saat ini kondisi kritis ya korban. Kita juga masih menunggu hasil visum dari dokter, namun secara penyampaian dari dokter memang ada beberapa tindakan kekerasan yang dialami korban. Ada juga beberapa patah tulang yang dialami oleh korban atau si anak ini, yang kami dapat menyimpulkan sementara dugaan pelaku tindakan kekerasan itu dilakukan oleh ayah tiri korban dengan inisial IF. Jadi kejadian ini sudah berulang-ulang terjadi. Motif yang dilakukan oleh si tersangka ataupun ayah tiri korban karena kesal. Korban memang namanya anak, kadang susah diatur ataupun rewel, akhirnya tidak menuruti keinginan dari tersangka, jadi akhirnya beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Sampai korban mengalami kondisi yang memang sangat-sangat memprihatinkan. Itu mungkin dari kami, proses kita lakukan secara prosedur, kemudian kami juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi pada pihak-pihak terkait, dan juga kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan UPTD Kabupaten Bogor, seperti juga penanganan kasus-kasus sebelumnya. Kita sudah berkoordinasi dan kolaborasi dengan baik untuk penanganan perkara ini. Ancaman ataupun sangkaan pasal yang kami terapkan untuk perkara ini di perlindungan anak, tepatnya di pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan juga pasal 44 Undang-Undang 1 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian rekan-rekan. Ada ya? Tahu, tapi memang dalam dalam pemeriksaan memang sedikit menutupi apa yang dilakukan, dalam keterangannya sedikit menutupi apa yang dilakukan oleh tersangka. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan intensif sekali lagi, akhirnya dari ibu korban juga sempat melihat apa yang dilakukan ataupun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh si tersangka ataupun ayah tiri. Ada dugaan keterlibatan ibunya juga atau? Sementara kita masih belum menetapkan tersangka lebih dari satu orang, yaitu sementara kita tetapkan tersangka yaitu saudara IF. Namun kita perkembangan kita akan lihat ke depan. Terduga pelaku sudah diamankan. Terduga pelaku sudah diamankan. Sudah kita amankan. Setelah penetapan tersangka sesuai dengan prosedur, tentunya kita akan melakukan kita lakukan penahanan. Bang, luka-luka korban itu di mana saja, dan informasinya ada luka sundutan di dekat kelamin? Itu masih kita menunggu hasil resmi dari visum dokter, tapi secara visual memang ada sundutan rokok, yaitu di bagian punggung korban ataupun anak itu sendiri. Selain itu lebam-lebam? Betul, ada beberapa luka lebam dan juga kaki, lebih tepatnya di lutut korban di kaki itu mengalami patah. Kaki kanan, kaki kiri. Ya. Dan juga beberapa luka lebam di sekujur badan korban. Saksi yang diperiksa ada berapa? Ada sekitar 5 orang dan akan terus bertambah. Tentunya kita juga selain dari lingkungan terdekat keluarga, kita juga akan melihat di lingkungan sekitar keluarga ini. Kita akan menanyakan dan memintai keterangan sebagai saksi. Cukup ya, rekan-rekan? Terima kasih ya, rekan-rekan. Bentar dulu ya di sini ya.
Dah. Ada Bang Ujang. Ada Bang Ujang. Oh, kalau pakai dan yang kecil. Mana Iya. kecil dagingnya? Belum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.